Ya, halo kawan-kawan, selamat jumpa lagi. Jadi, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang Podman, lebih tepatnya sharing tentang Podman gitu ya. Jadi, ada teknologi atau konsep yang ada di Podman tapi tidak ada di Docker gitu. Jadi, hal ini mungkin bisa kita pertimbangkan ketika kita memilih untuk beralih dari Docker ke Podman. Jadi, kita mulai saja dengan konsep yang pertama. Jadi, kalau misalkan di Docker, setiap kontainer yang kita jalankan, jadi image yang jalan itu kan namanya kontainer ya. Kontainer yang kita jalankan itu kan akan selalu terpisah ya, independen gitu. Nah, di Podman ada konsep yang namanya pod. Jadi, pod sendiri itu adalah seperti wrapper atau pembungkus dari satu atau lebih kontainer. Jadi, dimungkinkan bahwa kita bisa menjalankan satu atau lebih kontainer dalam satu bungkusan. Jadi, satu bungkusan A, satu bungkusan B, satu bungkusan C, dan seterusnya. Dan di dalamnya bisa ada satu atau lebih. Nah, di dokumentasinya di Podman dikatakan bahwa setiap kali kita membuat pod akan ada satu kontainer yang akan ada di dalamnya, yaitu infra kontainer. Oke, yang seperti ada di gambar ini. Nah, yang kedua adalah kontainer yang memang apa namanya kita inginkan untuk jalan di sana di dalam pod tersebut. Nah, ini adalah konsep pertama dari konsep yang ada di Podman dan tidak ada di Docker gitu. Jadi kita bisa punya wrapper yang seperti itu. Kita akan coba untuk menjalankan si pod ini. Kalau misalkan di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya kita udah coba untuk eksplorasi Podman dari sisi menjalankan kontainer, kemudian mencek kontainer yang sudah jalan, mempublish port dan seterusnya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk membuat sebuah pod, kemudian memasukkan kontainer ke dalam sebuah pod dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jika kalian merasa video ini menarik dan bermanfaat, jangan lupa untuk share dan juga subscribe ke channel saya. Kita mulai saja. Jadi yang pertama, kita bisa mulai dengan Podman PS. Kita lihat dulu nih, apakah ada konten yang sedang running di host saya. Kemudian kita bisa pakai Podman Pod, kemudian minus H ini untuk mencek help-nya, ada apa saja sih komen yang tersedia untuk si apa namanya untuk pod comment ini. Di sini kita bisa lihat ada create, access, inspect dan lain sebagainya ya. Nah, kita bisa mulai dengan mengikuti dokumentasi yang ada di sini. Kita coba untuk membuat dua kontainer. Yang pertama adalah kontainer yang ada di sisi apa namanya yang dibuat langsung di luar pot ya, dan satu lagi di dalam pot. Kalau misalkan kita ingin membuat kontainer kan sederhana, kita menjalankan perintah podman run dt itu untuk detach ya. Kemudian nama image-nya ya. Contohnya ini Nginx. Kemudian ketika kita cek podman ps itu ada nih si apa namanya image tersebut. Nah, tapi kalau misalkan kita cek Podman Pod itu masih nggak ada nih, nggak ada pod baru yang berjalan, walaupun ada kontainer yang sudah berjalan. Karena apa? Karena memang kontainer yang tadi dijalankan itu tidak dijalankan di dalam sebuah pod. Nah, kita bisa membuat pod terlebih dahulu dengan perintah podman pod create seperti ini tanpa argumen sama sekali. Jadi nanti kita akan dapat ID seperti ini dan kita bisa cek lagi podman pod ps. Jadi kita tahu nih nama dari si pod yang sudah kita buat ini. Oke, seperti ini. Nah, kita bisa menjalankan sebuah kontainer gitu ya di dalam sebuah pod dengan perintah podman dt ini sebenarnya detach saja ya. Detach kemudian double dash ini nama si podnya. Oke, kita tambahkan seperti ini. Kemudian katakanlah saya mau publish port 10.080 ke port 80-nya si kontainer dan kontainernya adalah Nginx. Kita coba. Oh, sorry. Run. Sebentar. Oke, tidak bisa. Kita coba untuk oke. Jadi ini nggak bisa. Kita coba tanpa mempublish port karena di sini apa namanya katanya harus kita definisikan ketika pot itu dibuat. Kita coba ya. Oke, kontainernya sudah jalan. Kita cek apakah running. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa ada yang running ya. Sebentar. Ini 1 menit yang lalu. Oke, ini yang tadi harusnya. Kemudian ini yang barusan. Nah, kita bisa lihat ya. Di sini ada dua kontainer. Yang pertama adalah yang tadi dibilang bahwa ada infra kontainer yang akan selalu berjalan. Oke, dan ada satu lagi kontainer si Nginx yang memang kita ingin coba untuk jalankan di dalam pod. Dan ketika kita cek podman, pod ps, ada satu yang sedang running. Oke, pod dengan nama hopeful haslet.
dan ada 2 kontainer yang berjalan di dalamnya. Oke ya. Jadi sampai sini kita sudah mencoba konsep si pod ini sendiri. Nah, gimana caranya? Tadi kan kita coba untuk melakukan binding ya, tapi gagal gitu karena apa namanya katanya port itu harus diekspos atau dipublish ketika pod itu dibuat. Nah, gimana caranya untuk sekaligus menjalankan kontainer dan juga membuat pod dengan publish port tersebut gitu. Nah, kita bisa coba dengan perintah seperti ini. Kita coba modifikasi perintahnya podman run di pod. Nah, kita berikan prefix new titik 2 dan kita beri nama Nginx. Oke, ekspektasinya adalah kita akan membuat pod baru dengan nama Nginx dan ada kontainer Nginx berjalan di dalamnya dan bisa publish port 10.080 dan diarahkan ke port 80 dari si apa namanya si Nginx ya. Kita coba. Oke, kita dapat ID baru ya dan kita coba untuk podman pod ps. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa ada 2 pod. Pod Nginx ini yang barusan kita buat dengan perintah seperti ini. Oke. Dan harusnya sekarang ketika kita menjalankan localhost seperti ini 10.080. Oke. Kita bisa lihat bahwa port 10.080 itu bisa diakses dan ini dan ya. Dan apa namanya diarahkan ke port 80 yang ada di pod Nginx ke kontainer Nginx yang running di atas di dalamnya. Jadi kita sudah mencoba untuk membuat pod gitu ya dengan podman. Nah, itu adalah konsep pertama yang menarik yang ada di podman. Nah, yang kedua adalah ada fitur untuk mengenerate konfigurasi Kubernetes menggunakan podman ini. Jadi kita bisa mengenerate konfigurasi dari pod kita sehingga nanti kita bisa langsung mengapply di Kubernetes. Jadi kalau misalkan di Kubernetes kita punya kubectl apply -f script ya, script.yml. Nah, kita bisa mengenerate script ini. Perintahnya sederhana, podman, kemudian generate ub. Nah, yang kedua ini adalah si ID dari si podnya. Jadi kita bisa podnya ini. Nah, ketika kita enter, kita bisa lihat, nah ini adalah konfigurasi pod yang bisa kita gunakan untuk dijalankan di Kubernetes. Jadi kita tinggal redirect, oke, katakanlah seperti ini ya, pod.yml. Oke, kemudian kita lihat isinya pod.yml. Nah, kita bisa lihat isinya di sini ada creation-nya kapan, kontainernya, argumen dan seterusnya, environment-nya, port yang dipublish berapa, dan lain sebagainya. Dan nanti ketika kita sudah berada di Kubernetes host kita tinggal bilang kubectl apply -f pod.yml. Maka Kubernetes akan tahu bahwa kita ingin membuat pod dengan konfigurasi seperti apa dan nantinya akan ada port 10.080 yang dipublish keluar. Nah, ini adalah dua hal yang menarik yang ada di Podman. Jadi satu adalah yang tadi ya, bahwa kita bisa buat pod, dan yang kedua kita bisa generate atau convert sebuah kontainer atau pod menjadi sebuah konfigurasi atau YAML file untuk Kubernetes. Jadi itu adalah hal yang bisa saya share untuk kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan atau feedback, silahkan tuliskan di komentar, jangan sungkan. Dan jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe ke channel ini. Terima kasih.